Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Maulida dari kelas 10 MPLB 1, nomor presensi 24. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bab 3 sistem komputer. Poin A, gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap input dan output data digital berupa 0 dan 1 biner. Nah, gerbang logika ini hanya mengenali 3 operasi dasar, yaitu OR, AND, dan NOT. Yang pertama, gerbang logika OR. Gerbang logika OR menerima 2 atau lebih input data dengan 1 output. Operasi OR menghasilkan output tinggi bernilai 1. Contoh, terdapat 2 nilai input A dan B dengan X sebagai outputnya. Maka dinyatakan X sama dengan OR A OR B atau X sama dengan A ditambah B. Yang kedua, gerbang logika AND. Gerbang logika AND hanya menerima 2 atau lebih input data dengan 1 output. Nah, nilai output true dihasilkan jika kedua input bernilai true. Contoh, terdapat 2 input data A dan B dengan X sebagai outputnya. Kemudian dinyatakan X sama dengan A AND B atau X sama dengan A B. Nah, yang ketiga, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT hanya menerima 1 nilai input dan menghasilkan 1 output dengan nilai berlawanan dari nilai inputnya. Contoh, nilai input bernilai 0, maka hasil outputnya dibalikan menjadi 1. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, poin B, organisasi dan arsitektur komputer. 1. Konsep organisasi komputer sebagai keterkaitan setiap bagian dalam komputer, baik unit operasional maupun proses interkoneksi dalam menjalankan fungsinya. Nah, komputer memiliki fungsi umum. Yang pertama, melakukan pengolahan data, melakukan penyimpanan data, melakukan pemindahan data, dan melakukan operational control. Yang kedua, arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas sistem yang dirancang oleh pemrogram untuk hasil optimal terhadap kinerja sebuah komputer. Nah, arsitektur komputer terbagi menjadi 2 level, level ISA dan level digitalogis. Kemudian diperbaiki menjadi 3 level. Level pertama, level ISA, yang kedua level interpreter, yang ketiga level digitalogis. 3. Poin C, perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah perangkat komputer yang dapat dilihat oleh pengguna dan berfungsi menghubungkan instruksi pengguna dengan sistem komputer. Nah, perangkat keras ini terbagi menjadi 2, yaitu perangkat keras internal dan perangkat keras eksternal. Yang pertama, perangkat keras internal. Perangkat keras internal adalah perangkat yang dipasangkan di dalam koneksi internal atau mainboard. Contohnya, mainboard, CPU, memori, dan power supply. Yang kedua, perangkat keras eksternal. Perangkat yang dipasangkan di luar koneksi internal atau di luar mainboard sebagai pengolah data keluaran dari CPU. Nah, cara kerja perangkat keras eksternal yang pertama, input, output, perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat penyimpanan, perangkat input dan output. Port input dan output, contohnya port USB, port serial, dan port modern. Perangkat masukan, pengetikannya menggunakan keyboard, petunjuk menggunakan mouse dan touchpad.
perangkat keluaran, contohnya monitor, speaker, printer, dan plotter. Perangkat penyimpanan, contohnya flash disk, hard disk, dan disk drive. Perangkat input dan output, contohnya NIC dan modulator internal dan eksternal. Tipe perangkat eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama, mesin readable, 2. human readable, 3. communication. Yang keempat, point D, perangkat lunak komputer. 1. Teknologi sistem operasi, berfungsi menginstruksi perangkat keras komputer berdasarkan input yang diberikan pengguna. Yang kedua, master board record, yang berperan sebagai penanda dan pemberi informasi. Yang ketiga, instalasi Windows 10. Yang keempat, partisi hard disk. Yang kelima, konfigurasi drive hardware. Drive berfungsi menerjemahkan komunikasi hardware dengan setiap instruksi yang dikirim CPU melalui aplikasi. Contohnya mesin printer, jadi kita harus mendownload terlebih dahulu untuk mengeprint. Yang keenam, software aplikasi, merupakan aturan penulisan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dimengerti dan mudah dieksekusi oleh prosesor. Yang kelima, poin E, sistem tertanam. Sistem tertanam merupakan kombinasi hardware dan software dengan perangkat eksternal yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Contoh sistem tertanam terdapat pada kulkas modern yang dapat mengatur suhu dalam kulkas dengan touchscreen yang ada pada pintu kulkas. Nah, fitur ini memudahkan pengguna dalam mengatur suhu untuk penyimpanan makanan-makanan yang ada di dalamnya. Sistem komputer yang ada pada kulkas modern disebut microcontroller. Microcontroller merupakan miniatur komputer. Bentuknya yang mini, memudahkan untuk dibawa dan diimplementasikan pada berbagai perangkat. Selesai.